Assalamualaikum semua, selamat datang di channel Bella Salsabila. Sebelum lanjut ke ceritanya, pastikan tidak ada timun ataupun sabun cair di dekat Anda. Dan jika Anda merasa terhibur dengan cerita ini, pastikan Anda sudah like dan subscribe channel ini. Oke, selamat mendengarkan. Saat hatiku berkhianat. Malam itu hujan turun dengan derasnya, membasahi jalanan yang sepi di kota kecil tempat Arman tinggal. Dari balik jendela ruang tamunya, pria berusia 50 tahun itu memandangi tetesan air yang mengalir di kaca. Ia menghela napas panjang, lalu meneguk kopi hitam yang mulai dingin. Kehidupannya selama bertahun-tahun terasa begitu sepi, meskipun ia memiliki segalanya. Pekerjaan yang mapan, rumah yang luas, dan status sosial yang terhormat di masyarakat. Namun, semua itu tidak berarti tanpa kehadiran seseorang yang bisa mengisi hatinya yang hampa. 10 tahun yang lalu, Arman mengambil keputusan besar yang mengubah hidupnya selamanya. Mengadopsi seorang anak perempuan yatim piatu bernama Naila. Saat itu, Naila baru berusia 10 tahun. Seorang gadis kecil yang kurus dan pendiam setelah kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan tragis. Arman yang kala itu baru kehilangan istrinya merasa iba dan memutuskan untuk merawatnya seperti anak kandung sendiri. Seiring berjalannya waktu, Naila tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan mandiri. Sekarang, ia sudah berusia 22 tahun dan sedang menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran di universitas ternama. Ia bukan lagi gadis kecil yang dulu sering bersembunyi di balik punggungnya karena takut bertemu orang asing. Kini, Naila adalah seorang wanita muda yang anggun, dengan senyum yang bisa menerangi ruangan manapun yang ia masuki. Arman tahu seharusnya ia hanya melihat Naila sebagai anaknya, tidak lebih. Namun, perasaan di hatinya berkata lain. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Naila. Caranya tersenyum, suaranya yang lembut ketika memanggilnya ayah, tatapan matanya yang selalu penuh kasih sayang setiap kali mereka berbicara. Arman merasa bersalah atas perasaan ini. Ia berusaha menepisnya dengan berbagai cara, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah kekaguman seorang ayah kepada anaknya. Namun, semakin ia mencoba melawan, semakin kuat perasaan itu tumbuh. Suatu malam, saat Naila pulang dari kampus, ia tampak kelelahan. Langkah kakinya berat ketika memasuki rumah, dan wajahnya sedikit pucat. Arman yang sedang duduk di ruang tamu langsung bangkit dan menghampirinya. "Kamu baik-baik saja, Nak?" tanyanya khawatir. Naila tersenyum lemah dan mengangguk. "Aku hanya sedikit pusing, Ayah. Mungkin kecapekan karena tugas yang menumpuk." Arman menatapnya dengan penuh perhatian. Ia lalu menyentuh dahi Naila dengan punggung tangannya, memastikan apakah gadis itu demam. "Kamu panas, Naila. Sebaiknya istirahat." Naila mengangguk pelan dan melangkah ke kamarnya. Namun, baru beberapa langkah, tubuhnya tiba-tiba oleng dan hampir jatuh. Refleks, Arman menangkapnya sebelum tubuh itu menyentuh lantai. "Naila!" Arman panik. Ia langsung menggendong gadis itu dan membawanya ke kamar. Di dalam kamar, Arman meletakkan Naila di atas tempat tidur, lalu dengan cekatan mengambil handuk dan air hangat. Ia menempelkan handuk basah di dahi Naila, sementara tangannya menggenggam tangan gadis itu erat. Malam itu, Arman tetap di samping Naila, memastikan ia baik-baik saja. Saat tengah malam, Naila mengigau. Suaranya lirih, nyaris seperti bisikan. "Ayah, jangan tinggalkan aku." Arman terdiam. Ia menggenggam tangan Naila lebih erat, merasakan kehangatan yang mengalir dari jemari mungil itu. "Ayah di sini, Nak. Ayah nggak akan kemana-mana," bisiknya. Hatinya semakin bergetar. Apa yang harus ia lakukan dengan perasaan ini? Arman duduk di tepi ranjang, memperhatikan wajah Naila yang masih terpejam. Gadis itu masih dalam kondisi demam, tapi nafasnya sudah mulai teratur. Tangannya masih menggenggam tangan Naila yang terasa hangat di telapak tangannya. Hatinya berkecamuk. Ada ketakutan, ada kebingungan,
dan ada sesuatu yang lebih dalam dari itu semua. Ia menatap wajah Naila lebih lama dari yang seharusnya. Gadis itu sudah bukan lagi anak kecil yang dulu ia adopsi. Ia telah berubah menjadi seorang wanita yang begitu cantik, lembut, dan penuh kasih sayang. Setiap gerak-geriknya selalu membuat Arman merasa hangat, tapi juga semakin bingung dengan perasaan yang terus tumbuh di hatinya. Tiba-tiba, Naila menggeliat kecil, matanya perlahan terbuka. Sekilas, ia tampak kebingungan sebelum akhirnya menyadari bahwa Arman ada di sampingnya. "Ayah," suaranya serak. Arman tersenyum lembut. "Kamu sudah merasa lebih baik?" Naila mengangguk lemah. "Aku haus." Arman dengan sigap mengambil segelas air dari meja samping tempat tidur dan menyodorkannya ke Naila. Gadis itu berusaha bangkit, tapi tubuhnya masih terasa lemah. Tanpa berpikir panjang, Arman meletakkan satu tangan di punggung Naila untuk membantunya duduk. Ia menyodorkan gelas itu ke bibir Naila, membantunya minum. Saat itu, wajah mereka hanya berjarak beberapa sentimeter. Arman bisa merasakan hembusan nafas Naila yang masih sedikit hangat karena demam. Matanya menatap mata Naila yang bulat dan teduh. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuat Arman ingin terus menatapnya lebih lama. Tapi ia segera mengalihkan pandangan, menyadari bahwa pikirannya mulai melenceng. "Sudah, mau istirahat lagi?" tanyanya sambil meletakkan gelas kembali ke meja. Naila mengangguk kecil. "Ayah sudah makan?" tanyanya pelan. Arman terkekeh kecil. "Kamu yang sakit malah mengkhawatirkan ayah?" Naila tersenyum tipis. "Aku gak mau ayah sampai sakit juga." Hati Arman bergetar. Ia selalu menyayangi Naila, tapi baru kali ini ia menyadari betapa besar perhatian gadis itu padanya. Ia membelai rambut Naila dengan lembut, lalu berkata, "Jangan pikirkan ayah. Yang penting kamu cepat sembuh ya." Naila mengangguk, lalu perlahan kembali memejamkan matanya. Arman tetap di sana, menatap wajahnya dalam diam, sebelum akhirnya bangkit dan keluar dari kamar. Namun, perasaan aneh itu tidak kunjung hilang. Hari-hari berikutnya, setelah beberapa hari beristirahat, kesehatan Naila berangsur membaik. Ia kembali menjalani aktivitasnya di kampus. Meskipun Arman tetap menyuruhnya untuk tidak terlalu memaksakan diri. Namun, ada sesuatu yang berubah. Naila mulai merasakan sesuatu yang berbeda setiap kali berada di dekat Arman. Jika dulu ia hanya menganggap pria itu sebagai sosok ayah yang selalu melindunginya, kini ia mulai menyadari betapa berharganya kehadiran Arman dalam hidupnya. Setiap kali pria itu berbicara dengan suara hangatnya, Naila merasa hatinya bergetar. Setiap kali Arman tanpa sadar menyentuh tangannya atau menyibakkan rambutnya dari wajahnya, ia merasa ada sesuatu yang berdesir di dadanya. Suatu sore, Naila sedang duduk di taman belakang rumah, menikmati udara segar setelah seharian belajar di kampus. Arman keluar dari dalam rumah, membawa 2 cangkir teh. Ia meletakkan 1 cangkir di depan Naila dan duduk di sebelahnya. "Kamu sudah selesai belajar?" tanyanya. Naila mengangguk, lalu menyesap tehnya pelan. "Ayah tidak sibuk hari ini." Arman menggeleng. "Tidak terlalu. Aku sengaja menyelesaikan pekerjaan lebih awal supaya bisa pulang dan menemanimu." Naila menoleh, menatap Arman dengan tatapan yang sulit dijelaskan. "Kenapa?" Arman tersenyum. "Karena aku ingin memastikan kamu baik-baik saja." Perkataan itu begitu sederhana, tapi berhasil membuat jantung Naila berdetak lebih cepat. Ia mengalihkan pandangan, berusaha menyembunyikan rona merah yang mulai muncul di pipinya. Keheningan melingkupi mereka selama beberapa saat, sebelum Naila akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. "Ayah, boleh aku tanya sesuatu?" Naila menatap teh di tangannya, ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, "Kalau ayah bisa kembali ke masa lalu, apakah ayah akan tetap mengadopsiku?" Arman terkejut dengan pertanyaan itu. Ia menatap Naila lekat-lekat, lalu menjawab dengan suara yang penuh ketulusan. "Tentu saja. Bahkan jika aku harus mengulang hidupku 1000 kali,
Aku akan tetap memilih untuk membawamu ke dalam hidupku." Jawaban itu membuat dada Naila terasa sesak. Ia ingin bertanya lebih jauh, ingin mengetahui apakah arti dirinya di mata Arman lebih dari sekadar anak angkat. Tapi ia takut. Takut jika jawabannya bukan seperti yang ia harapkan. Malam itu, hujan turun lagi, mengingatkan Arman pada malam saat ia pertama kali menyadari perasaannya kepada Naila. Ia sedang duduk di ruang kerja, mencoba fokus pada dokumen-dokumen di depannya, tapi pikirannya terus melayang pada Naila. Tiba-tiba, pintu ruangannya diketuk. Naila muncul dari balik pintu, mengenakan sweater longgar dan celana panjang. Rambutnya masih sedikit basah setelah mandi. "Ayah belum tidur?" Arman tersenyum. "Belum. Kamu kenapa?" Naila ragu sejenak, lalu melangkah masuk dan menutup pintu. Aku ingin bicara." Arman mengernyit. "Ada apa?" Gadis itu mendekat, lalu berdiri di hadapannya. "Ayah, pernahkah ayah merasa ingin mengungkapkan sesuatu, tapi takut itu akan mengubah segalanya?" Arman tertegun. Pertanyaan itu seperti cermin bagi hatinya sendiri. Ia menelan ludah, lalu menjawab hati-hati, "Ya, pernah." Naila menatapnya dengan mata yang berkilat dalam cahaya lampu. "Lalu, apa yang ayah lakukan?" Arman menghela napas panjang. "Aku menyimpannya dalam diam, karena ada hal-hal yang lebih baik tidak diungkapkan." Naila menatap Arman lebih lama, seakan mencari sesuatu di mata pria itu. Ada getaran aneh di udara, sesuatu yang tidak bisa mereka abaikan. Namun, sebelum Naila bisa berkata lebih jauh, suara petir menggelegar di luar. Ia terkejut dan refleks melangkah lebih dekat ke arah Arman. Dan saat itulah, tanpa sadar, tangan Arman terangkat, menyentuh wajah Naila. Mereka bertatapan dalam diam. Hati mereka berdebar. Namun, sebelum sesuatu terjadi, Arman menarik tangannya kembali dan bangkit dari kursinya. "Kamu harus tidur, Naila," katanya dengan suara pelan, nyaris bergetar. Naila terdiam, lalu mengangguk pelan sebelum akhirnya berbalik dan keluar dari ruangan. Di balik pintu yang tertutup, keduanya sama-sama menyadari satu hal. Perasaan itu tidak lagi bisa mereka abaikan. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya bagi Arman. Setelah Naila keluar dari ruangannya, ia masih berdiri di tempat, jantungnya berdetak tak karuan. Tangannya yang tadi menyentuh wajah Naila terasa hangat, seolah menyimpan jejak dari kulit lembut gadis itu. Arman menutup matanya dan menarik napas panjang. Ini salah. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa Naila adalah anak angkatnya, gadis yang selama ini ia besarkan, yang seharusnya ia lindungi tanpa ada perasaan lain selain kasih sayang seorang ayah. Namun, ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri lagi. Bukan hanya Naila yang mulai berubah, tapi dirinya pun begitu. Keesokan paginya, Arman dan Naila bertemu di meja makan seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang berubah. Keakraban mereka yang dulu terasa alami kini dipenuhi kecanggungan. Setiap kali mata mereka bertemu, Naila buru-buru mengalihkan pandangan. Arman pun sama. Ia berusaha bersikap seperti biasa, tapi pikirannya masih tertuju pada momen di ruang kerja semalam. Saat itu, Andini, tetangga sekaligus sahabat keluarga mereka, datang berkunjung. Wanita itu memang sudah lama menyimpan perasaan pada Arman, meskipun Arman tak pernah menanggapinya dengan serius. "Andini," Arman tersenyum, menyambut kedatangan wanita itu. "Aku bawakan bolu pisang buatmu, Arman, dan tentu saja untuk Naila juga," kata Andini sambil tersenyum manis. Naila yang sedang menuangkan teh tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Entah kenapa, melihat Andini berbicara akrab dengan Arman membuat dadanya terasa sesak. Andini melirik Naila sekilas, lalu berkata dengan nada bercanda, "Arman, kapan kamu cari pendamping lagi? Kamu kan sudah terlalu lama sendiri." Arman hanya tersenyum tipis. "Aku baik-baik saja seperti ini." Namun, Naila merasakan sesuatu dalam dirinya berkecamuk. Tiba-tiba, ia tidak suka mendengar wanita lain berbicara seperti itu kepada Arman. Ia sendiri tak tahu apa nama perasaan itu.
Siang itu, Naila memutuskan pergi ke perpustakaan kampus untuk mengerjakan tugas. Namun, pikirannya terus melayang pada Arman. Ia duduk di pojok ruangan, mencoba fokus membaca, tapi ingatannya kembali ke kejadian semalam. Tatapan mata Arman, sentuhan hangatnya, dan suara pelan yang nyaris bergetar saat menyuruhnya tidur. Tiba-tiba, seseorang menghampirinya. Naila. Naila menoleh dan melihat sosok lelaki yang sudah lama tak ditemuinya. Raka. Raka adalah teman masa kecil Naila, sekaligus seseorang yang dulu sempat menyatakan perasaannya kepadanya. Namun, Naila menolaknya dengan halus karena saat itu ia belum tertarik pada cinta. Namun, saat ini berbeda. Hai, Raka. Raka tersenyum. Lama gak ketemu. Kamu sibuk ya sekarang? Mereka pun mengobrol cukup lama. Raka masih sama seperti dulu. Ramah, penuh perhatian, dan selalu membuat Naila nyaman. Namun, tidak seperti dulu. Kali ini Naila merasa ada yang berbeda. Ia merasa Raka bisa menjadi pelariannya dari perasaan aneh yang selama ini ia simpan. Malam harinya, saat Naila pulang, Arman melihat sesuatu yang membuat dadanya berdenyut. Di depan gerbang rumah, Naila tampak berbicara dengan seorang lelaki, Raka. Arman mengamati dari kejauhan, melihat bagaimana Naila tersenyum saat berbicara dengan lelaki itu. Ada sesuatu dalam dirinya yang terasa tidak nyaman. Sebuah perasaan yang dulu tidak pernah ia rasakan. Cemburu. Arman menunggu sampai Naila masuk ke dalam rumah sebelum akhirnya berbicara. Siapa tadi? Tanyanya dengan suara datar. Oh, itu Raka, teman lamaku, jawab Naila santai. Arman mengangguk pelan. Sepertinya kalian akrab. Naila tersenyum. Iya, dia baik. Aku senang bisa bertemu lagi dengannya. Entah kenapa, jawaban itu semakin membuat Arman merasa sesak. Tanpa sadar, ia mengepalkan tangannya. Naila. Suaranya terdengar lebih serius dari yang ia maksudkan. Naila menatapnya, bingung. Ya? Arman menatap mata gadis itu, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, pada akhirnya, ia hanya menghela napas dan berkata, "Jangan pulang terlalu malam." Naila terkejut mendengar nada suara Arman yang sedikit dingin. Ia mengangguk pelan dan masuk ke dalam kamarnya. Namun, di balik pintu kamarnya, Naila menempelkan tangannya ke dadanya. Jantungnya masih berdegup kencang. Karena untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu dalam tatapan Arman yang berbeda. Malam itu, Arman tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan Naila dan Raka. Kenapa ia merasa marah? Kenapa ia merasa tidak rela melihat Naila dengan lelaki lain? Ia bangkit dari tempat tidur, berjalan ke jendela, dan menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Hatinya bergejolak. Ia tahu perasaan ini salah. Namun, semakin ia mencoba menolaknya, semakin kuat perasaan itu mengikatnya. Malam berikutnya, hujan turun deras.